Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ibnu Hidayat. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Uni Yogyakarta. Nah, di sini saya mau melampirkan presentasi tugas praktikum pertama mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data MSIM 4310. Di aktivitas belajar keempat, kami mahasiswa diberikan tugas untuk mengerjakan dua buah soal. Yang pertama merupakan soal yang berkaitan dengan tabel frekuensi atau tabel data berkelompok yang merupakan menampilkan data kategori umur dan frekuensinya. Nah, di layar sudah terlihat kategori umur 18 sampai 22 tahun, frekuensinya 257. Umur 23 sampai 27, frekuensinya 73, dan seterusnya. Kemudian dari tabel tersebut ada dua buah poin pertanyaan. Yang pertama, dari data tersebut tentukan median, min, dan modusnya. Yang kedua, buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data tersebut. Oke, kita langsung menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan median, min, dan modus. Untuk menentukan sebuah median dari sebuah data berkelompok, kita menyisipkan satu kolom baru yang berupa frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu maksudnya adalah dari frekuensi ini dijumlahkan. Nah, yang pertama, frekuensi kumulatif dari kategori umur 18 sampai 22 sebanyak 257. Kemudian frekuensi dari kategori umur 23 sampai 27 tahun yaitu 73 itu ditambahkan sehingga menghasilkan frekuensi kumulatif yang pertama 257, kemudian 330. 330 ini kemudian ditambahkan dengan frekuensi kategori umur yang berikutnya, interval yang berikutnya, hingga akhirnya dapat kita ketahui frekuensi kumulatif keseluruhan itu ada 500 data. Kemudian untuk menentukan nilai median ada satu rumus sebagai berikut. Med sama dengan TB seper 2N kurang FK per FI kali P, di mana Med maksudnya adalah median, TB tepi bawah, N merupakan jumlah keseluruhan frekuensi, FK merupakan frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, dan P adalah panjang interval. Langsung saja kita sisipkan data ke dalam rumus. Yang pertama, TB tepi bawah, karena nilai median itu adalah nilai tengah dengan total jumlah data adalah 500 data, maka nilai tengah dari data tersebut ada di 200, data ke 250. Data ke 250 itu ada di sini. Berarti di kategori umur 18 sampai 22 tahun. Kemudian untuk mengambil tepi bawah itu dari umur yang ada umur yang di median, kemudian kita kurangi 0,5, hasilnya adalah 17,5. Kemudian setengah N itu setengah dari frekuensi kumulatif atau jumlah keseluruhan frekuensi. FK merupakan frekuensi sebelum kelas median. Nah, yang di median itu kan di bagian yang ini 250. Untuk interval sebelumnya kan tidak ada, maka di sininya 0. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median, itu ada berapa sih jumlah frekuensi di data yang di dalamnya itu ada median. Di sini frekuensinya ada 257. Kemudian P panjang kelas interval itu jumlah data dari suatu interval. Di sini ada kategori umur 18 sampai 22. Jadi panjang kelas intervalnya itu mulai dari 18, 19, 20, 21, 22. Ada 5. Nah, dimasukkan ke dalam rumus 17,5 ditambah 1/2 kali 500, 250 per 257 dikali 5 sehingga menghasilkan 17,5 plus 4,85
mediannya adalah 22,34. Untuk yang selanjutnya adalah untuk menentukan sebuah min atau rata-rata, kita membuat dua kolom baru, yaitu XI dan XIFI. XI itu titik tengah dari tiap-tiap interval kelas, kemudian XIFI adalah dari XI ini dikalikan dengan frekuensi. Untuk menentukan XI itu kita jumlahkan dari interval ini, interval tepi bawah dengan tepi atas kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 2. 18 plus 22, 40 dibagi 2 hasilnya 20 XI. Kemudian XIFI kita kalikan XI dengan frekuensi 20 kali 257 menghasilkan 5140 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan sebuah rata-rata dari data berkelompok, rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Berarti jumlah dari perkalian XI kali FI dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Di sini jumlah dari XI-FI-nya adalah 12.750 dibagi dengan jumlah frekuensinya 500 sehingga menghasilkan rata-rata 25,5. Untuk yang kemudian ada modus. Untuk menentukan modus ini kita tidak memerlukan kolom tambahan. Kita cukup menggunakan kolom sesuai tabel di soal, yaitu kategori frekuensi. Untuk rumusnya sendiri, mod sama dengan di bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P, di mana mod itu adalah modus, TB adalah di bawah seperti yang sebelumnya. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P panjang interval seperti sebelumnya. Nah, jika dilihat dari tabel data berkelompok ini, untuk yang frekuensi paling banyak itu adalah modusnya. Jadi modusnya ada di interval ini 18 sampai 22 tahun. Nah, D1 selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelum kelas modus, artinya frekuensi dari kelas modus ini memiliki selisih berapa sih dengan frekuensi kelas yang sebelumnya. Untuk di sini karena kelas sebelumnya itu tidak ada, maka 257 dikurangi kelas sebelumnya 0, maka dia tetap 257. Kemudian untuk selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi setelah kelas modus, nah itu 257 ini dengan selisihnya dengan 73. Nah, dimasukkan dalam rumus jadi seperti ini. Panjang interval sama 5, kemudian menghasilkan 17,5 dari di bawah ditambah dengan 257 itu merupakan D1, 441 itu merupakan D1 tambah 2 dikali 5 yang merupakan panjang interval, sehingga menghasilkan modusnya adalah 20,4. Ini adalah yang paling banyak, umur yang paling banyak ada di mahasiswa prodi SI angkatan 2021. Nah, soal yang berikutnya masih menggunakan tabel yang sama, itu membuat histogram dan poligon. Histogram dan poligon itu visualisasi untuk melihat seberapa besar sih perbandingan kelas interval antara kategori umur satu dan kategori umur yang lainnya. Untuk membuat histogram dan poligon ini bisa menggunakan Excel yang lebih mudah. Caranya seperti ini. Nah, saya sudah memiliki sebuah tabel yang sesuai dengan pada di soal kategori umur dan frekuensi. Untuk membuatnya, kita blok tabel, kemudian insert di tab chart. Ini kita pilih yang histogram. Kemudian untuk yang poligon menggunakan yang ini, yang insert line or area chart. Kita membuat yang histogram terlebih dahulu. Histogram. Nah, kemudian kita sisipkan visualisasi berupa histogram. Oke, kita blok dulu. Histogram. Nah, seperti ini. Kemudian, nah,
di histogram itu ada yang namanya label atau title. Kalau yang di sini title, kita ganti judulnya satu dua kali, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu usia mahasiswa prodi S3 UT 2021. Kemudian untuk lebih jelas dalam kita melihat sebuah visualisasi perlu adanya label. Untuk membuat label di sini ada tanda plus, tinggal kita klik saja. Title, oke. Kita tambahkan axis title, tinggal kita ubah. Yang ini merupakan kategori umur dan yang ini merupakan frekuensi. Nah, kalau dirasa visualisasinya kurang menarik karena ada sebuah gap di sini, dalam histogram itu kalau bisa rapat, karena untuk mendukung estetika sebuah visualisasi. Nah, di sini juga bisa dipilih mau visualisasi yang seperti apa sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Kalau saya pilih yang ini. Kemudian untuk menghilangkan gap, tinggal klik, kemudian di format data point ini kita klik di series option, gap width-nya kita bikin 0%, seperti itu. Kemudian series overlap ini juga width-nya tidak terlalu ngaruh, tapi kemudian kita tambahkan data label. Data label untuk memperjelas visualisasi. Ini merupakan histogram. Kemudian yang kedua adalah polygon. Polygon ini istilahnya sama dengan line chart atau visualisasi dengan garis. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita sisipkan line chart ini. Kemudian kita pilih ini. Kita samakan dengan yang histogram. Untuk judulnya usia mahasiswa prodi SSI ya, UT 2021. Kemudian kita tambahkan axis title, ini kategori umur, kemudian yang y axis. Kemudian ada pilihan kalau misal visualisasi yang diinginkan itu pengen garisnya lebih tebal lagi, width-nya bisa kita tambahkan misalkan 6, dia akan lebih tebal lagi. Kita pakai 2. Kemudian tambahkan juga data label jika diperlukan untuk jelas visualisasi seperti itu. Untuk soal nomor 1 yang B sepertinya sudah selesai, kita membuat seperti ini. Nah, untuk soal yang kedua mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2022 memiliki nilai rata-rata mata kuliah pemrograman 85, di mana simpangan standarnya 5, kemudian angkatan 2023 rata-rata nilai mata kuliah pemrogramannya 75 dengan simpangan standar 6. Kemudian kita menghitung nilai koefisien keragaman dari setiap kelas tersebut.
Nah, untuk mencari nilai koefisien keragaman, nah, berapa nilai koefisien keragaman di setiap kelas? Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus CV dengan perhitungan deviasi standar dibagi dengan min dikali 100%. Maka, kalau dari mahasiswa sistem informasi yang angkatan 2022 itu deviasi standarnya 5 dengan rata-rata 85. Jadi 5 per 85 dikali 100% menghasilkan koefisien keragaman 5,88%. Untuk yang mahasiswa angkatan 2023 itu memiliki standar simpangan atau deviasi standar 6 dengan rata-rata nilai 75 dikali 100% sehingga menghasilkan koefisien keragaman sebesar 8%. Seperti itu. Untuk soal tugas sudah selesai. Oke, soal tugas sudah selesai. Sepertinya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya mohon feedback atau timbal balik dari dosen pengampu. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan.